Marzuki Mustamar yang mana yang bersangkutan ini membawa ayat Al-Quran yaitu suratul Baqarah ayat 65 untuk membenarkan atau menjustifikasi kelakuannya Fuad Pleret yang semakin sini semakin terpojok ya. Marzuki Mustamar, saya sengaja tidak mengatakan tidak menyebut dia kiai karena pada saat ini jauh begitu ya, dia itu dari kekiaian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut salah seorang ustadz muda menanggapi sedikit ocehan Kiai Marzuki yang mendukung Fuad Pleret yang menghina guru tua. Langsung saja kita simak videonya. Baru saja lewat lagi video dari Marzuki Mustamar yang mana yang bersangkutan ini membawa ayat Al-Quran yaitu suratul Baqarah ayat 65 untuk membenarkan atau menjustifikasi kelakuannya Fuad Pleret yang semakin sini semakin terpojok ya. Itu kemarin sudah ada pasukan dari Madura, itu Laskar Sera ya, mau menuntut ke Fuad Pleret untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dia katakan, dan ini semakin meluas tuntutannya. Nah, dalam hal ini Marzuki Mustamar, saya sengaja tidak mengatakan tidak menyebut dia kiai karena pada saat ini jauh begitu ya, dia itu dari kekiaian, dan akan kita jelaskan di mana jauhnya. Ini orang sudah bermasalah begitu. Nah, kita akan saksikan saja bagaimana pembelaan Marzuki Mustamar kepada sang botak Fuad Pleret. Kita lihat ya. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedis, jadi monyet, kunu kirodatan khasi'in. Ini klaim yang luar biasa dari Marzuki Mustamar ini. Jadi yang bersangkutan ini mengatakan bahwa sekarang itu ada orang yang suka memalsu-malsukan situs, memalsu-malsukan makam, begitulah. Yang mana itu adalah ngutak-ngatik atau menipu. Yang mana pada akhirnya menipu ini seperti orang-orang Yahudi begitu. Ini dari yang tersirat, bukan dari yang tersurat, bukan dari apa-apa yang dikatakan secara langsung oleh Marzuki Mustamar. Ini kan kenanya ke Ba'alwi itu ya karena siapa lagi yang dimaksud begitu, yang muradnya siapa kalau bukan mereka. Dan ini masalahnya itu abu-abu sebetulnya. Kenapa? Karena ini masalah sejarah yang mana seharusnya kalaupun benar begitu ya, ada upaya untuk kita katakanlah mengkaburkan sejarah. Mengkaburkan sejarah itu dari versi siapa? Karena sejarah itu kan sebetulnya dasarnya adalah riwayat. Dan apabila ada beberapa macam riwayat, ini di dalam membentuk sejarah adalah perkara yang biasa. Seharusnya bukan disikapi dengan cara gontok-gontokan. Yang satu memframing kepada yang lain bahwa kelompok yang itu berusaha untuk memalsukan sejarah. Kenapa tidak adu data dan kenapa tidak adu riwayat, supaya kita itu minimalnya memiliki alternatif di dalam bersejarah. Minimalnya itu kita punya alternatif. Sebagaimana seharusnya Marzuki Mustamar di sini melihat juga kepada ayat yang dinukil tadi, kunu qiradatan khasi'in. Ini nanti riwayatnya banyak sekali yang mengatakan bahwa apakah ini menjadi kera selamanya, atau itu kera hanya 3 hari, atau bahkan ini tidak menjadi kera sama sekali, dan lain sebagainya. Itu kan biasa ditampung tuh ya. Kenapa tidak kita itu mulai dewasa di dalam sejarah, menampung perkara-perkara yang memang bisa ditampung, daripada harus mengatakan yang ini pemalsu sejarah, yang itu pemalsu sejarah, yang mana kemudian nanti menjustifikasi bahwa kelompok yang distigmakan bahwa mereka itu memalsukan sejarah itu sah disebut kirdah begitu. Itu kan offside ya. Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakalin. Ini bukan tasbih, ini bukan tamsil. Kunu qiradatan khasi'in, ini bukan tasbih, ini adalah amr takwin dari Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang paling masyhur. Jadi di mana tamsilnya? Allah menyerupakan mereka dengan monyet. Mana?
Ini kalau di dalam balaghah jadi apa? Ya, ini apa jadi kinayah atau jadi majaz atau dia itu jadi tamsil atau jadi apa? Ini tidak salah satu dari ketiganya begitu, tidak menjadi salah satu dari ketiganya. Ini adalah amr takwin, kunu qiradatan khasiin, ai kun qiradatan, ai dijadikan monyet oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Bukan ditamsil. Nah, menyerupakan orang berpecah belah kayak begini tentu nggak salah. Menyerupakan orang yang suka ngakal-ngakali, memalsukan kayak monyet-monyet, seperti Quran juga mensabdo Yahudi kayak monyet, tentu nggak salah. Nggak ada menyerupakan dengan monyet, mana itu takwin bukan tamsil. Sebentar ya, ini logikanya loncat-loncat, kita teruskan dulu lah. Di Quran juga orang-orang Yahudi Bani Israel yang gaya kayak ulama-ulama ngalur gitu loh kitab sak pirang-pirang, tapi gak paham, gak iso maca, gak iso nglakoni, itu diserupakan kayak himar ya di Quran ini. Kamatsalil himari yahmilu asfaro, itu baru tamsil ya. Kamatsalil himar yahmilu asfaro, itu baru tamsil. Ada apa, adat syibihnya ada di situ, kalau yang tadi bukan. Jadi gimana ini Marzuki Mustamar ini? Yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak himar juga gitu. Ini gimana kita mulainya ya, Mbah Marzuki ini? Kita mulai dari sini. Jadi yang sedang dibahas, saya lihat videonya dari lebih lama dari ini ya. Yang dibahas itu ada tamsil orang-orang yang bercerai-berai itu seperti kambing. Nah kemudian karena Fuad Pleret ini sang botak sedang rame, digiringlah ke sana begitu. Jadi ada orang yang mana orang ini dia suka mengotak-atik sejarah, suka mengotak-atik makam. Memang kerjaannya itu menipu. Nah ini kan sudah stigma dulu nih, begitu. Apakah secara aktual itu ada? Ini kan perlu pembuktian. Nah, Marzuki Mustamar sudah mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah realita yang mana tidak ada buktinya bahwa itu adalah sebuah realita. Itu hanya hoax, ya. Itu hanya perkataan-perkataan yang diulang-ulang. Sebagaimana sekarang banyak sekali yang mengatakan bahwa pesantren Habib Rizik akan dibongkar, ternyata Deddy Mulyadi tidak mengatakannya sama sekali begitu. Itu kan hoax ya. Itu belum pernah ada persidangan, belum pernah ada perkataan yang mengatakan bahwa salah satu dari Ba'alwi ini memang mereka itu memalsukan sejarah atau mereka itu memalsukan makam. Tidak ada persidangannya. Maka Marzuki Mustamar ini sudah tidak bisa membedakan mana hoax, mana kenyataan. Nah kemudian membawa ayat ini seolah-olah ini adalah legitimasi untuk menyebut kirdah, menyebut monyet kepada Sayyid yang mulia, yang mana itu dikatakan apa sebagai pembenar bagi Fuad Pleret untuk mengatakan hal itu, karena Al-Quran pun mengatakan demikian. Saya katakan itu tidak valid argumennya. Kenapa? Karena ini bukan tamsil. Ini adalah amr takwin. Ya, itu bukan amr taklif. Ini kan amr kunu qiradatan khasiin. Nah, jadi yang ini gugur nih. Kalau tadi misalkan seperti himar ya, yahmilu asfaro, seperti himar yang membawa kitab-kitab kuning, itu baru tamsil. Dan tamsil ini dia dimaksudkan untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman. Jadi karena yang namanya membawa kitab yang tidak membawa manfaat, seperti yang dimaksudkan di sini adalah Alkitab kepada ahlul kitab, yaitu Taurat dan Injil, dan itu diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak bisa mengambil manfaat, naudzubillahi min dzalik, dari apa-apa yang telah diberikan kepada mereka, maka dalam keadaan tidak bisa mengambil manfaatnya sama saja seperti himar. Nah, jadi ada jami'ahnya di situ. Ini baru memang tamsil untuk mendekatkan pemahaman bahwa yang namanya orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti himar. Nah, jadi yang mau dimaksudkan oleh
Mbah Marzuki ini apa? Yang mana? Kalau misalkan mau tamsil bahwa Fuad Pleret itu memisilkan Sayyid yang mulia itu dengan misil yang tidak pantas, kan harus ada jami'nya. Jami'nya apa? Jami'nya itu harus tahakkuk, harus memang benar-benar ada. Lah ini jami'nya yang mana Marzuki Mustamar mengatakan itu tertipu atau tukang menipu, itu tidak tahakkuk karena belum pernah diadakan sidang yang menyatakan bahwa beliau itu melakukan penipuan. Yang ada malah orang-orang yang mendapatkan banyak sekali manfaat, banyak sekali berkah, yang mana di dalam bahasa Arab itu misilnya sudah bukan dengan kirdun tetapi dengan bahrun, dengan lautan, begitu. Ya, ini kalau misalkan Mbah Marzuki itu belajar balaghah, ya, misalkan dalam kitab yang kecil-kecil saja pada Jauhar Maknun misalkan, atau mau lebih besar sedikit kepada Miftahul Ulum, itu akan jelas sekali bahwa yang namanya tamsil itu harus biasa dipakai oleh orang Arab. Jadi kita tidak bisa membuat misil-misil sendiri, dan tadi memisilkan monyet dengan orang yang suka menipu ini tidak tepat karena Al-Quran tidak menggunakan itu sebagai tamsil, begitu. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.